Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil dipercaya sebagai dua wali yang berbeda jalur. Kiai Hamid disebut wali yang masyhur, terkenal, sementara Kiai Syarwani atau Guru Bangil disebut wali yang mastur, tersembunyi. Dua wali ini disaksikan pernah bertemu di kediaman Haji Muhdor Maksum, Ampel, Surabaya. Di antara saksi sejarah tersebut adalah putra Haji Muhdor Maksum, yakni Muhammad Baihaqi. Muhammad Baihaqi menceritakan pada pertemuan dua wali besar tersebut, ayahnya menjadi tuan rumah sekaligus juru foto dalam pertemuan tersebut. Kiai Haji Syarwani Abdan kebiasaannya kalau haul Kanjeng Sunan Ampel di bulan Sya'ban, maka beliau ziarahnya di pagi hari atau sebelum acara puncak haul setelah salat Asyar. Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid datang sebelum waktu salat Asyar, ucap Muhammad Baihaqi. Suatu ketika Kiai Haji Abdul Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah salat Asyar di masjid tersebut. Rencananya, setelah salat Asyar, beliau akan menghadiri haul di area makam Sunan Ampel. Semenjak Kiai Hamid datang, banyak orang yang berebut salaman. Untuk menghindari itu, Kiai Hamid salat sunat berulang kali sebelum waktu salat Asyar. Saat jamaah salat mengatur saf-saf salat, Kiai Hamid bergegas keluar dari Masjid Ampel. Beliau mengurungkan niat menghadiri haul dan bermaksud pulang, karena banyaknya jamaah yang datang. Di perjalanan menuju mobil di Jalan Raya Ampel, ketika itu Haji Hasan, adik Haji Muhdor, bersalaman dan memberitahu Kiai Hamid bahwa Kiai Syarwani ada di rumah kakaknya, tidak jauh dari Ampel. Mendengar kabar itu, Kiai Hamid pun minta diantarkan menemui Kiai Syarwani. Ketika sampai di rumah Haji Muhdor, Kiai Hamid didampingi beberapa ulama lain, diantaranya Al-Hafiz Kiai Haji Dahlan Peneleh, Kiai Haji Abdurrahim bin Kiai Haji Syazili, Kiai Pendem Malang, Kiai Haji Bustomi bin Kiai Haji Husnan Surabaya, dan ulama lainnya. Haji Muhdor yang mengetahui kedatangan Kiai Hamid dan rombongan, lantas memberitahu pada Kiai Syarwani. Merasa ditunggu, Kiai Syarwani bergegas menemui Kiai Hamid dan rombongan ruang tamu. Saat itu, Kiai Hamid dan Guru Syarwani Bangil mereka saling merangkul dan mencium tangan, ujar Muhammad Baihaqi. Dalam pertemuan itu ada peristiwa menarik yang disaksikan banyak ulama. Momen indah yang terekam di ingatan Muhammad Baihaqi di antaranya. Kiai Hamid meminta agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang sorban. Mereka kemudian saling bertukar sorban. Sorban bekas Guru Syarwan oleh Kiai Hamid dijadikan imamah di atas kepala, sedangkan sorban bekas Kiai Hamid oleh Guru Syarwani diselempangkan dan diletakkan di pundak. Setelah itu, Kiai Hamid dan Guru Syarwani dibawa ke ruang keluarga Haji Muhdor. Kiai Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Kiai Syarwani Bangil agar diberikan kepada beliau Kiai Hamid. Kiai Hamid tidak mau minum kopi yang baru. Beliau justru meminum bekas kopi Kiai Syarwani. Setelah tahu kopinya diminum, Kiai Syarwani meminum kembali kopi yang bekas diminum Kiai Hamid. Di saat perbincangan kedua wali tersebut, Haji Muhdor mengabadikan momen tersebut dengan memoto keduanya. Namun, tombol kamera tersebut tidak bisa dipencet meski dilakukan berulang kali. Melihat Haji Muhdor kebingungan, Kiai Hamid berkata, "Kenapa? Apakah kameranya rusak?" "Iya, macet Kiai." Guru Syarwani kemudian berkata pada Kiai Hamid, "Buat kenang-kenangan foto." Kiai Hamid kemudian meminta kamera itu diserahkan kepada beliau. Kiai Hamid kemudian memegang dan memutar-mutar kamera tersebut. Setelah itu, beliau kembali menyerahkannya kepada Haji Muhdor. "Gawe kenangan ya," kata Kiai Hamid. Haji Muhdor menyuruh keponakannya untuk mencoba kembali memotret dan ternyata kamera tidak macet lagi. Saling minta doa. Ketika Kiai Hamid mau pamit pulang, Kiai Syarwani minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada Haji Muhdor, saudara, dan keluarganya yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini waliullah.
Mendengar ucapan tersebut, Kiai Hamid membalas, "Yang wali itu ya yang ada di sampingku ini," sambil menunjuk ke Kiai Syarwani. "Jadi minta doanya sama beliau saja." Karena kedua ulama ini saling tawadu dan tidak mau berdoa, akhirnya Haji Muhdor memberanikan diri menengahi. "Kalau begitu bergantian saja mendoakan, kita-kita yang di sini ikut mengamini saja," ujar Haji Muhdor. Akhirnya, dua wali itu bersedia berdoa bergantian. Setelah pamit pulang lebih dulu, Kiai Hamid minta kalau ada pintu keluar yang lain, maka beliau mau keluar dari selain pintu masuk sebelumnya. Mengingat banyak orang yang menunggu beliau di luar, hanya untuk bersalaman. Kiai Hamid diantarkan Kiai Syarwani dan Haji Muhdor ke pintu belakang rumah, sesuai permintaan Kiai Hamid. Di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada Kiai Bustomi, Kiai Syarwani ini bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. "Apa maksudnya Kiai berkata itu?" kata Kiai Bustomi. Kiai Hamid menjelaskan, makom derajatnya Guru Syarwani itu tinggi, tetapi tidak mau dikenal orang, tapi siap menerima tamu kapan saja. Dalam kesempatan lain, Kiai Hamid mengatakan, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani Abdan. Dia itu alim tapi mastur, tertutup, tidak masyhur terkenal. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya ini sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidaklah mudah, bebannya itu berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang-orang." Berpuluh tahun kemudian, ketika kedua wali besar ini telah wafat, terjadi ikatan kekerabatan, besanan antara keduanya, yakni cucunya Kiai Hamid, putranya Gus Nasih, menikahi cucunya Kiai Syarwani, putrinya Guru Kasful Anwar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penerus pengamal ajaran-ajaran Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan Kiai Syarwani Abdan Bangil.